Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang bentuk aljabar, khususnya materi pembagian bentuk aljabar. Ya, untuk membahas materi pembagian bentuk aljabar, kita akan gunakan cara bersusun, ya, seperti yang kita pelajari di sekolah dasar. Untuk itu, kita harus ingat materi prasyarat dari pembagian bentuk aljabar. Kita ingat kembali, kalau kita misalnya diminta untuk menentukan hasil bagi, anggaplah prasyaratnya, kita diminta untuk menentukan 6 pangkat 2 jika dibagi 6, tentu kita bisa tulis 6 kali 6 bagi 6. Kita coret 6-nya sehingga hasilnya 6. Begitu juga kalau kita ingat misalnya A pangkat 3 dibagi A, maka kita akan dapat materi persyarat yang kedua, itu A kali A kali A bagi A. Kita coret, maka tersisa A kuadrat. Ya. Atau kalau misalnya dia memiliki koefisien yang ketiga, anggaplah misalnya 6x kuadrat dibagi 2x. Kita bisa bagi 6, kita bagi 2, kemudian x kali x kita bagi x. Ya, kita coret x-nya 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3, tentu yang tersisa adalah 3x. Nah, jadi inilah materi prasyarat yang kalian harus pahami sebelum kita masuk di pembagian bentuk aljabar dengan menggunakan cara susun. Baik, kita akan mulai dari pembagian bentuk aljabar pembagian satu suku, ya. Nah, pembagian satu suku kita diminta menentukan hasil bagi dari suatu pembagian satu suku. Anggaplah kita punya suatu bentuk aljabar, bentuknya seperti ini, yaitu 4x kuadrat tambahkan 8x dibagi dengan 2x, hasilnya berapa? Kita bisa menggunakan bagi susun untuk menentukan hasil dari pembagian bentuk aljabar ini. Ya, kita coba bagi dengan menggunakan bagi susun. Nah, langkah-langkah yang kita harus lakukan dalam bagi susun itu, untuk pembagian oleh satu suku, pembaginya satu suku, yang kita lihat dulu 4x kuadrat kita bagi, kita misalnya buat catatannya 4x kuadrat dibagi dengan 2x. Tentu tadi 4 dibagi 2 itu adalah 2, x kuadrat dibagi x itu adalah x, sehingga kita bisa tulis di sini 2x. Kita tulis kembali di sini 2x kali 2x, perkalian itu 4x kuadrat, kita kurangi, tentu ini 0, sehingga ini bisa kita tambahkan 0 untuk memudahkan kita mengurangi yang sepadan, atau 8x dikurangi 0 itu 8x. Sekarang 8x dibagi 2x, kita buat lagi catatannya, 8x dibagi 2x. Ya, 8 dibagi 2 itu adalah 4, x dibagi x itu 1, sehingga ini adalah 4. Sehingga kita plus 4. Nanti 8x, hasilnya 0. Kita kurang. Dengan demikian, 4x kuadrat tambah 8x dibagi 2x itu hasilnya adalah 2x tambah 4. Ya, untuk menguji apakah benar 2x tambah 4 ini merupakan hasil dari pembagian 4x kuadrat tambah 8x, bisa kita uji. Kita ingat kembali bahwa kalau 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, tentu 6 itu harus sama dengan 2 kali 3, atau pembaginya dikali hasil baginya. Dengan demikian kita harus uji bahwa 4x kuadrat apakah benar tambah 8x itu hasil dari 2x dikali 2x tambah 4. Ya, jawabannya benar ya, 2x kali 2x, 4x kuadrat, 2x dikali 4, 8x. Nah, itu untuk menguji bahwa jawaban yang kita peroleh itu bernilai benar. Baik, kita coba lihat contoh selanjutnya untuk pembagian satu suku. Ya, langkahnya selalu sama. Untuk kita bisa misalnya 3 suku dibagi oleh satu suku, pembaginya masih satu suku. Kita bisa tulis dalam bentuk bagi susun untuk menentukan hasil dari pembagian 6a pangkat 3 dikurangi 12a kuadrat kurang 8a, 18a ya, bagi 3a. Ini kita mau cari hasilnya. Langkahnya sama. Yang pertama, 6a pangkat 3 itu kita bagi dengan 3a. Kita buat
Oh, 6A pangkat 3 dibagi 3A itu adalah 2A kuadrat. Karena 6 bagi 3 itu 2, A pangkat 3 dibagi A kuadrat. Sehingga kita tulis hasilnya di sini 2A kuadrat. Di sini menjadi 6A pangkat 3. Operasinya selalu kurang. Nah, karena kita boleh menambahkan 0 untuk padanannya, maka di sini yang tersisa adalah negatif 12A kuadrat kurang 18A. Selanjutnya, negatif 12A kuadrat ini kita bagi dengan 3A. Ya, tentu kita akan dapat negatif 12 bagi 3 itulah negatif 4, A kuadrat dibagi A itulah A. Sehingga kita dapat negatif 4A. Kita tulis di sini negatif 12A kuadrat tambah 0. Kita kurangi, ini tentu hasilnya adalah negatif 18A. Terakhir, negatif 18A dibagi 3A. Ini jadi 1, A dibagi A1, negatif 18 dibagi 3, itulah negatif 6. Sehingga kita tulis di sini negatif 6, ini menjadi negatif 18A, hasilnya 0. Dengan demikian, 6A pangkat 3 dikurang 12A kuadrat kurang 18A dibagi 3A, itu hasilnya adalah 2A kuadrat kurang 4A kurang 6. Jika kita ragu tentang hasil ini, kita bisa uji kembali. Apakah benar 2A kuadrat kurang 4A kurang 6 ini kita kali dengan 3A, hasilnya adalah suku banyak yang dibagi atau bentuk aljabar yang dibagi. Oke, itu pembaginya satu suku. Bagaimana pembaginya dua suku? Ya, nah, kita sekarang lanjut ke pembagi yang dua suku. Ya. Misalnya kita punya suatu bentuk aljabar, ya, yang 3 suku dibagi dengan 2 suku. Anggaplah bentuk aljabar yang kita miliki itu adalah x kuadrat kurang 3x kurang 4, kita dibagi oleh x kurang 4. Kita bisa menggunakan bagi susun. Langkahnya hampir mirip dengan pembagian yang satu suku tadi. Yang perlu kita perhatikan adalah suku pertamanya dan operasinya. Operasinya selalu kurang dalam menggunakan bagi susun. Kita bagi dulu x kuadrat itu dibagi x, ya. Suku pertama dari yang dibagi dengan pembagi ini kita bagi, ya. Jadi x kuadrat kita bagikan x kuadrat kita bagikan dengan x. Maka kita dapat x, sehingga kita tulis di sini x. X ini kita kalikan lagi dengan x kurang 4. X dikali x kuadrat, x dikali negatif 4, negatif 4x. Ingat, selalu operasinya kurang. Tentu, x kuadrat dikurang x kuadrat itu 0. Kita tidak perlu tulis. Nah, yang perlu kita hati-hati di sini, negatif 3, kalau misalnya mengurangi, negatif 3x dikurang negatif 4x, kita cukup mengurangi koefisiennya saja, berarti negatif 3 dikurang negatif 4. Ini hasilnya negatif 3 tambah 4, hasilnya tentu 1. Sehingga kita dapat di sini 1x. Karena di sini kita bisa tulis tambah 0, berarti negatif 4 kurang 0, itu tetap negatif 4. Sehingga kita tinggal tulis pada operasi yang kedua, ya, yang kita lihat lagi suku pertama dari hasil pengurangan ini, 1x. 1x dibagi x, 1x tentu jawab 1. Sehingga di sini positif 1. Sini kita dapat 1 dikali x, 1x. 1 dikali negatif 4, negatif 4. Hasilnya 0. Ya. Dengan demikian, hasil bagi dari x kuadrat kurang 3x kurang 4 dibagi dengan x kurang 4 adalah x tambah 1. Ya, untuk mengujinya gimana? Kita kali lagi x kurang 4 dikali x tambah 1, benar nggak nih? Ya, kalau kita uji pasti benar karena di sini operasinya sudah benar. Nah, ini pembagian 3 suku oleh 2 suku. Ya, pembaginya 2 suku. Ya, kita bahas lagi ya beberapa kasus, misalnya pembaginya tetap 2 suku tapi yang dibagi 4 suku. Ya, ini. Misalnya kita punya soal seperti ini. 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 6x kurang 4 dibagi dengan 2x tambah 1. Operasinya sama. Ya. Dalam pembagian susun, yang pertama, dalam pembagian susun itu yang kita harus ingat adalah suku pertama.
Ini 2x suku pertama pembaginya, ini 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x. Tentu ini adalah 1x kuadrat. Sehingga kita tulis di sini 1x kuadrat. 1x kuadrat ini kita kalikan dengan 2x tambah 1. 2x pangkat 3 ya, tambah x kuadrat. Nah, untuk memadankan kita boleh tambah 0, tambah 0. Di sini, ini tentu 0, kita tidak perlu tulis, tinggal 5x kuadrat dikurangi 1x kuadrat. Sehingga kita dapatnya 4x kuadrat kurang 6x, ya, kurang 4. Berikutnya, kita bisa lakukan pembagian dengan cara yang sama. Hasil pengurangan inilah yang kita bagi dengan suku pertama pembaginya, yaitu 4x kuadrat kita bagi dengan 2x. Ya, tentu hasilnya adalah 2x, ya. 4 dibagi 2, 2x kuadrat dibagi x. Sehingga kita tambahkan di sini 2x. Kita kali lagi, hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 2x. Nah, kita lakukan pengurangan, ini bisa tambah 0 untuk memadankan, memudahkan kita cari padanannya. Nah, ini 0, negatif 6 dikurang 2x. Hati-hati ya, kita perlu pelan-pelan di sini. Negatif 6 dikurang 2, tentu hasilnya adalah negatif 8x. Negatif 4 berarti 4. Nah, dengan demikian, negatif 8x bagi 2x itu adalah negatif 4. Sehingga ini kita tulis negatif 4 atau tambah negatif 4. Dapatnya negatif 4 dikali 2x, negatif 8x. Negatif 4 dikali positif 1, negatif 4. Sehingga hasilnya adalah 0. Dengan demikian, 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 6x kurang 4 bagi 2x tambah 1. Hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x kurang 4, atau ini sebagai hasilnya. Ya, ini tadi sebagai hasilnya. Ya, itulah pembagian bentuk aljabar ya, dengan pembagi di satu suku dan pembagi dua suku. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan pelajari video ini dengan cara berulang-ulang dan sampai ketemu pada video selanjutnya.